Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Mohon maaf ya, kali ini saya baru bisa membuat video lagi, mengupload, melanjutkan video di part pertama ya. Jadi ini soal-soal tentang TWK untuk part kedua. Di part pertama kemarin nomor 1 sampai 20 sudah selesai. Nah, ini dilanjutkan dengan nomor 21. Oke, nggak berlama-lama lagi. Kita lanjut aja ke soal nomor 21. Pada tanggal 11 Juli 1945, dalam sidang BPU PKI yang kedua dibentuk panitia kecil yang bertugas untuk merancang undang-undang dasar yang beranggotakan berapa orang? A. 7 orang, B. 8 orang, C. 9 orang, D. 12 orang, E. 19 orang. Pembahasan. Berdasarkan pembahasan, ini panitia kecil perancang undang-undang dasar beranggotakan 7 orang ya. Jadi jawaban yang tepat adalah di option A, 7 orang. Soal nomor 22, perhatikan keputusan sidang PPKI berikut ini. 1. Mengesahkan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. 2. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. 3. Menetapkan berdirinya KNIP. Keputusan sidang PPKI tersebut disahkan pada tanggal A. 31 Mei 1945, B. 1 Juni 1945, C. 22 Juni 1945, D. 10 September 1945, E. 18 Agustus 1945. Pembahasan. Berdasarkan pembahasan, ini sidang pertama PPKI dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan menghasilkan 3 keputusan ini. Jadi jawaban yang tepat adalah E. 18 Agustus 1945. Soal nomor 23. Setelah proklamasi kemerdekaan RI, negara Indonesia masih menghadapi sekutu yang berusaha mengembalikan kekuasaan Belanda di Indonesia dan memaksa Indonesia untuk mengakui keberadaan Nica, serta memprovokasi dunia luar bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hadiah dari Jepang. Untuk menghadapi propaganda tersebut, Indonesia mengeluarkan 3 maklumat. Berikut ini yang merupakan salah satu isi maklumat tersebut adalah A. Memperpanjang kekuasaan luar biasa dari presiden selama 6 bulan. B. Mengubah sistem kabinet presidensial menjadi sistem kabinet parlementer. C. Pembentukan partai politik tunggal oleh pemerintah pusat. D. Menjadi anggota sementara Dewan Keamanan PBB. E. Memberikan kekuasaan sementara KNIP pada MPR dan DPR. Pembahasan. Dari pembahasan ini ada 3 maklumat ya yang di awal kemerdekaan Indonesia dapatkan. Nah, ini yang termasuk salah satu maklumat tersebut adalah ya di poin C dari option A sampai E. Maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 yang mengubah sistem kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer berdasarkan demokrasi liberal. Ya. Jadi untuk nomor 23 jawaban yang tepat adalah B. Lanjut soal nomor 24. Konferensi Meja Bundar di Den Haag pada tanggal 27 Desember 1949 merupakan suatu persetujuan yang ditandatangani oleh Ratu Juliana dari Belanda dan pemerintah Indonesia. Konferensi itu menghasilkan beberapa keputusan berikut ini, kecuali A. Membentuk negara serikat yang membagi negara Indonesia menjadi 16 negara bagian. B. Menentukan sifat pemerintahan berdasarkan asas demokrasi liberal di mana menteri bertanggung jawab kepada parlemen. C. Pembentukan konstitusi RIS sebagai konstitusi utama negara Indonesia. D. Penetapan mukadimah konstitusi RIS sebagai konstitusi Indonesia. E. Pemulihan kedaulatan oleh Belanda atas kedaulatan negara Indonesia. Pembahasan.
Dari KMB di Den Haag pada tanggal 27 Desember 1949 ini menghasilkan 3 keputusan. Jadi dari pembahasan dapat kita ketahui yang bukan merupakan hasil dari konferensi meja bundar atau KMB adalah pembentukan konstitusi RI sebagai konstitusi utama negara Indonesia. Jadi yang tepat ini adalah poin C. Poin A, B, D, dan E ini termasuk. Soal nomor 25, sidang pertama BPU PKI pada tanggal 31 Mei 1945 menghasilkan perumusan materi Pancasila yang diusulkan oleh A. Insinyur Soekarno, B. Muhammad Hatta, C. Muhammad Yamin, D. Dr. Supomo, E. Haji Agus Salim. Pembahasan sidang pertama BPU PKI pada tanggal 31 Mei 1945 ini menghasilkan perumusan materi Pancasila yang diusulkan oleh Dr. Supomo. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Dr. Supomo. 26. Proklamasi yang mengandung arti bahwa bangsa Indonesia terbebas dari penjajah bangsa asing dan memiliki kedaulatan untuk menentukan nasib sendiri, merupakan pengertian proklamasi ditinjau dari sudut A. Yuridis, B. Ideologis, C. Yudisial, D. Politik, E. Terminologis. Pembahasan sudut pandang ini ada dua, secara hukum dan sudut pandang secara ideologis. Ya. Jadi dari soal ini didapatkan arti bahwa bangsa Indonesia telah berhasil melepaskan diri dari belenggu penjajah. Ini berdasarkan sudut pandang ideologis. Ya. Jadi jawabannya adalah B. Ideologis. 27. Maklumat pemerintah yang berisi tentang pembentukan partai politik sebanyak-banyaknya oleh rakyat untuk menunjukkan pada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang demokratis dikeluarkan oleh pemerintah pada tanggal A. 16 Oktober 1945, B. 3 November 1945, C. 14 November 1945, D. 5 Desember 1945, E. 27 Desember 1945. Pembahasan. Dari pembahasan kita dapatkan jawaban ya di poin B ya, kita perhatikan maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan multiparpol oleh rakyat atau politik ya partai politik sebanyak-banyaknya. Jadi jawaban yang tepat adalah option B. Soal nomor 28. Hasil pemilu pertama pada tahun 1955 dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi keinginan masyarakat, bahkan mengakibatkan ketidakstabilan pada bidang politik, ekonomi, budaya, pertahanan, dan keamanan, yang disebabkan oleh hal-hal berikut ini, kecuali A. Semakin berkuasanya modal-modal raksasa terhadap perekonomian Indonesia, B. Akibat sering bergantinya sistem kabinet, C. Diberlakukannya sistem liberal pada Undang-Undang Sementara 1950. D. DPR hasil pemilu mencerminkan perimbangan kekuatan politik yang ada. E. Gagalnya konstituante untuk membentuk undang-undang dasar yang baru. Pembahasan. Hasil pemilu pertama pada tahun 1955 dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi keinginan masyarakat yang disebabkan oleh ada 4 poin ya. Nah, ini yang ditanyakan adalah kecuali, jadi yang tidak termasuk. Jadi yang bukan merupakan sebab hasil pemilu tidak dapat memenuhi keinginan masyarakat adalah D. DPR hasil pemilu mencerminkan perimbangan kekuatan politik yang ada. 29. Pada awal abad 20, di panggung politik internasional terjadilah pergolakan kebangkitan dunia bagian timur dengan suatu kesadaran akan kekuatan bangsanya sendiri. Berikut ini yang bukan merupakan pelopor kebangkitan nasional di Indonesia adalah A. Pembentukan Republik Filipina oleh Jose Rizal, B. Pembentukan Republik Cina oleh Sun Yat-sen, C. Kemenangan Jepang atas Rusia di Sunia, D. Pembentukan organisasi SDI oleh Hos Cokro Aminoto,
Kemenangan Belanda atas Nazi Jerman. Pembahasan pergolakan kebangkitan dunia di bagian timur ini untuk mempelopori semangat mempertahankan kemerdekaan ini ada dua ya. Jadi dari luar negeri dan dari dalam negeri. Nah ini yang ditanya adalah yang bukan atau kecuali, yang tidak termasuk. Nah jadi jawaban yang tepat, yang tidak tepat ya ini yang kecuali adalah kemenangan Belanda atas Nazi Jerman karena terjadi pada masa penjajahan Jepang. Ya, jadi jawabannya adalah option E. Soal nomor 30. Paham teori negara kelas yang diusulkan pada sidang BPUPKI merupakan usulan A. Insinyur Soekarno, B. Muhammad Yamin, C. Dr. Supomo, D. Muhammad Hatta, E. Mr. Ahmad Subarjo. Pembahasan pada sidang BPUPKI pertama tanggal 31 Mei 1945, Dr. Supomo mengusulkan teori-teori negara. Jadi jawaban yang tepat adalah nomor poin C ya. Soal nomor 31. Pembentukan Badan Penolong Korban Perang BPKP oleh pemerintah pada tanggal 20 Agustus 1945 merupakan hasil A. Sidang BPUPKI ke-1, B. Sidang PPKI ke-1, C. Sidang BPUPKI ke-2, D. Sidang PPKI ke-2, E. Sidang PPKI ke-3. Pembahasan ya, pada hasil sidang ke-3 PPKI ini ada 3 poin yang dihasilkan. Ya, di poin B salah satunya yang berkaitan dengan soal ini. Pembentukan Badan Keamanan Rakyat BKR atau Badan Penolong Korban Perang BPKP. Ya, ini pada sidang ketiga PPKI. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Soal nomor 32. Pembentukan Komite Nasional Indonesia yang berfungsi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat sebelum diselenggarakannya pemilu sebagai hasil sidang PPKI yang ketiga diketuai oleh A. Mr. Kasman Singodimedjo, B. Hos Cokroaminoto, C. Adam Malik, D. Mr. Ahmad Subarjo, E. Haji Agus Salim. Pembahasan Komite Nasional Indonesia ini badan yang berfungsi untuk membantu tugas kepresidenan ya. Jadi sebelum diselenggarakannya pemilihan umum. Nah, KNIP diketuai oleh Mr. Kasman Singodimedjo. Nah, jadi jawabannya di option A. 33. Pembentukan BKR yang menimbulkan kekecewaan para pemuda membuat pemerintah membentuk komite baru yang diberi nama Komite Van Aksi dan menaungi beberapa organisasi berikut ini, kecuali A. TKR, B. TRIP, C. KRIS, D. API, E. BRI. Pembahasan Komite Van Aksi adalah utusan Laskar Perjuangan yang didirikan pada tanggal 2 September 1945. Nah, dari pembahasan ini, organisasi yang bukan termasuk Komite Van Aksi adalah TKR. Option A. 34. Sidang PPKI kedua pada tanggal 19 Agustus 1945 menetapkan Mr. Iwa Kusuma Sumantri sebagai A. Menteri Luar Negeri, B. Menteri Dalam Negeri, C. Menteri Penerangan, D. Menteri Sosial, E. Menteri Kemakmuran. Pembahasan sidang PPK yang kedua ini menghasilkan dua keputusan ya. Jadi keputusan ditetapkan Mr. Iwa Kusuma Sumantri ini sebagai Menteri Sosial. Jadi jawaban yang tepat adalah option D. 35. Sebagai dalih untuk meningkatkan perjuangan revolusi, Presiden Soekarno melakukan reshuffle kabinet pada tanggal 21 Februari 1966. Dan menghasilkan kabinet baru yang diberi nama A. Kabinet Gestapo, B. Front Pancasila, C. Kabinet Gotong Royong 2, D. Barisan Soekarno, E. Kabinet Dwi Kora yang disempurnakan. Pembahasan pada tanggal 21 Februari 1966 ini menghasilkan kabinet baru yang diberi nama Kabinet Dwi Kora yang disempurnakan atau Kabinet 100 Menteri. Jadi jawaban yang tepat ini adalah E. 36.
Sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan ekonomi dapat ditunjukkan dengan pengamalan berikut ini, yaitu A. Mengeksploitasi sumber daya alam sesuai dengan kebutuhan pasar. B. Perancangan undang-undang untuk memperkuat dasar ekonomi liberal. C. Menyelenggarakan pemilu dengan baik dan penuh tanggung jawab. D. Menjadi konsumen yang aktif dan membeli produk luar negeri agar lebih murah. E. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas perekonomian dengan menghilangkan berbagai bentuk distorsi ekonomi. Pembahasan. Ada 5 poin ya sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan ekonomi. Jadi yang termasuk di soal ini adalah di poin C. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas perekonomian dengan menghilangkan berbagai bentuk distorsi ekonomi. Jadi jawaban yang tepat adalah E. 37. Pancasila sebagai ideologi negara memiliki 4 fungsi pokok berikut ini, kecuali A. Menjadi sumber hukum tertinggi dan mutlak bagi seluruh rakyat Indonesia. B. Mempersatukan bangsa, memelihara dan mengukuhkan persatuan dan kesatuan. C. Membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. D. Memberikan tekad untuk memelihara dan mengembangkan identitas bangsa. E. Menjadi tolak ukur untuk melakukan kritik mengenai keadaan bangsa dan negara. Nah, ini kecuali, jadi yang tidak termasuk 4 fungsi pokok. Ini ada 4. Nah, jadi yang bukan merupakan fungsi pokok Pancasila sebagai ideologi adalah menjadi sumber hukum tertinggi dan mutlak bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, yang tepat ini adalah A. Soal nomor 38. Perhatikan pernyataan mengenai ideologi berikut ini. 1. Pluralisme pandangan dan kebudayaan ditiadakan. 2. Cita-cita sebuah kelompok yang digunakan sebagai dasar untuk mengubah masyarakat. 3. Menginspirasi masyarakat untuk hidup bertanggung jawab sesuai dengan falsafah yang dianut. 4. Isinya tidak langsung operasional. 5. Isinya bersifat operasional. Pernyataan di atas yang merupakan ciri-ciri ideologi terbuka ditunjukkan oleh nomor A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 1 dan 4, D. 3 dan 4, E. 3 dan 5. Pembahasan dalam fungsinya sebagai ideologi, ini Pancasila memiliki ciri-ciri. Dari ke-6 ciri-ciri yang ada, yang tepat di soal ini adalah yang poin 3 dan 4 ya. Oke, jadi ini jawabannya adalah di option D, 3 dan 4. Menginspirasi masyarakat untuk hidup bertanggung jawab sesuai dengan falsafah yang dianut dan isinya tidak langsung operasional. Soal nomor 39, ciri-ciri demokrasi Pancasila berikut ini yang tidak tepat adalah A. Ide yang terbaik akan diterima dibandingkan dengan suara terbanyak. B. Merupakan kompetisi dari berbagai ide dan cara dalam menyelesaikan masalah. C. Pemerintah berjalan sesuai dengan parlemen. D. Adanya penghargaan atas hak asasi manusia dan perlindungan hak minoritas. E. Terselenggaranya pemilu secara berkesinambungan. Ini ciri-ciri demokrasi Pancasila yang tidak tepat ini yang mana ya? Dari kelima poin, jadi yang bukan termasuk prinsip demokrasi adalah pemerintah berjalan sesuai dengan parlemen. Ya, jadi yang tepat adalah option C. Soal nomor 40. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Mengutamakan kepentingan rakyat dalam setiap keputusan yang dibuat. 2. Nilai-nilai keadilan sosial, demokrasi, persatuan, dan kemanusiaan bersumber pada Tuhan Yang Maha Esa. 3. Melaksanakan keadilan sosial dan penentuan prioritas kerakyatan berdasarkan konsep mempertahankan persatuan. 4. Dalam pencapaian tujuan keadilan menggunakan pendekatan kemanusiaan yang adil dan beradab. Pernyataan-pernyataan di atas merupakan pemahaman Pancasila dan implementasinya sebagai paradigma pembangunan di bidang A. Ekonomi, B. Politik, C. Sosial, D. Budaya, E. Hukum. Pembahasan dari poin-poin yang tersedia ya 1 sampai 4 poin ini. Nah, ini termasuk paradigma pembangunan di bidang politik ya. Jadi jawaban yang tepat adalah B.
Adanya pengakuan dan penghargaan terhadap seluruh aset budaya kehidupan sosial yang ada dalam berbagai kelompok suku, agama, ras, dan antar golongan di Indonesia merupakan pengertian Pancasila sebagai A. Paradigma pembangunan nasional, B. Paradigma pembangunan ekonomi, C. Paradigma pengembangan sosial budaya, D. Paradigma pengembangan hankam, E. Paradigma pengembangan iptek. Pembahasan. Adanya pengakuan dan penghargaan terhadap seluruh aset budaya kehidupan sosial ini merupakan paradigma pengembangan sosial budaya, ya. Jadi jawaban yang tepat ini di option C. Soal nomor 42. Konstitusi yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 diumumkan dalam A. TAP MPR nomor 11 garis miring MPR garis miring 1978, B. TAP MPRS nomor 5 garis miring MPRS garis miring 1959, C. Berita Republik Indonesia tahun 1946 nomor 7, D. Berita Republik Indonesia tahun 1946 nomor 5, E. Perpres nomor 14 tahun 1983. Pembahasan. Nah, konstitusi atau undang-undang dasar yang disahkan oleh PPKI ini pada tanggal 18 Agustus 1945 ini diumumkan dalam Berita Republik Indonesia tahun 1946 nomor 7 halaman 45 sampai 48. Jadi jawaban yang tepat ini adalah option C. Soal nomor 43, Pancasila sebagai pengatur hidup kemasyarakatan pada umumnya merupakan pengertian Pancasila dari segi A. Yuridis konstitusional, B. Sosiologis, C. Etis, D. Filosofis, E. Aksiologis. Pembahasan. Ya, dari poin-poin ini ya Pancasila mempunyai beberapa fungsi pokok, poin A, B, dan C. Nah, ini termasuk pada poin B. Pancasila sebagai pengatur hidup kemasyarakatan pada umumnya merupakan pengertian Pancasila yang bersifat sosiologis. Jadi jawaban yang tepat adalah option B. Soal nomor 44. Pancasila sebagai moral bangsa sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia karena tantangan di masa depan yang akan makin sulit dan berat sebab Pancasila mempunyai fungsi-fungsi berikut ini kecuali A. Menjaga keharmonisan hubungan sosial, B. Menjamin kebahagiaan rohani dan jasmani, C. Memberikan motivasi dalam setiap sikap dan tindakan manusia, D. Memberikan wawasan masa depan baik konsekuensi maupun sanksi sosial yang berkaitan dengan tanggung jawab pada Tuhan, E. Melestarikan paham chauvinisme dan patriotisme antar suku di Indonesia. Pembahasan. Ya, ini sebagai moral bangsa, ini fungsi-fungsinya. Jadi ini yang tidak tepat ya, ini kecuali. Jadi yang bukan merupakan fungsi Pancasila adalah melestarikan paham chauvinisme dan patriotisme antar suku di Indonesia. Nah, ini malah bertentangan sekali dengan Pancasila. Soal nomor 45, Pancasila mengandung cita-cita yang ingin dicapai di segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Merupakan pengertian ideologi terbuka Pancasila dalam dimensi A. Material, B. Formal, C. Idealisme, D. Realitas, E. Fleksibilitas. Pembahasan. Ya, dari beberapa pengertian ideologi terbuka Pancasila dilihat dari sudut pandang dimensi. Ini termasuk pada, ya kita lihat pada poin dimensi idealisme. Mencerminkan ideologi yang dapat mengunggah harapan pendukungnya atau dalam artian ini cita-cita ya. Jadi soal nomor 45 yang tepat jawabannya adalah option C. Idealisme. Soal nomor 46. Pancasila berfungsi sebagai nilai-nilai pokok dan ciri pembentuk bangsa Indonesia yang terdiri atas kelompok masyarakat yang menyatukan diri menjadi satu bangsa Indonesia. Merupakan pengertian Pancasila sebagai A. Ideologi negara, B. Falsafah negara, C. Kepribadian bangsa, D. Dasar negara, E. Pandangan hidup. Pembahasan. Ya, ini merupakan suatu pengertian Pancasila sebagai falsafah negara ya. Jadi jawaban yang tepat adalah option B. Soal nomor 47. Peran pemerintah Pancasila ya,
dalam pembangunan nasional adalah sebagai dasar bagi segala aspek pembangunan yang dilakukan di Indonesia. Asas pembangunan nasional Indonesia meliputi hal-hal berikut ini kecuali A. Demokrasi, B. Perikemanusiaan dan keseimbangan, C. Adil dan merata, D. Manfaat, E. Persatuan Indonesia. Ini kecuali ya, yang tidak termasuk asas pembangunan nasional Indonesia. Jadi menurut GBHN ini ada 6 ya, 6 asas pembangunan nasional. Jadi yang tidak termasuk ini adalah asas Persatuan Indonesia. Ya, nomor 47E. Soal nomor 48, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini. 1. Rumusan setiap sila dalam Pancasila bersifat umum dan abstrak. 2. Nilai-nilai Pancasila mengandung nilai-nilai kerohanian, yaitu nilai kebenaran. 3. Pancasila menjadi sumber tertib hukum tertinggi di Indonesia yang isi dan kedudukannya tidak dapat diubah. 4. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia merupakan jati diri bangsa yang diyakini sebagai sumber nilai atas kebenaran. 5. Nilai-nilai dalam Pancasila terbatas pada wilayah geografis dan hanya berlaku bagi masyarakat yang tinggal di Indonesia saja. Nilai-nilai Pancasila yang bersifat objektif ditunjukkan oleh nomor A 1 dan 2, B 2 dan 3, C 1 dan 3, D 2 dan 4, E 3 dan 5. Pembahasan. Nah, nilai-nilai Pancasila sendiri itu sebagai ideologi memiliki dua sifat ya. Jadi bersifat objektif dan subjektif. Dari soal yang ditanyakan ini nilai-nilai Pancasila yang bersifat objektif. Ya, dari soal ini poin yang ada yang termasuk ini adalah poin 1 dan 3 ya. Jadi jawabannya di option C. Oke, 1 dan 3. Nah, rumusan dari Pancasila itu sendiri memiliki makna yang terdalam, menunjukkan adanya sifat umum, ya, universal dan abstrak. Lalu yang poin ketiga ini Pancasila dalam pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Soal nomor 49. Tujuan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 2 adalah A. Berisi pertanggungjawaban atas pernyataan kemerdekaan Indonesia. B. Penetapan cita-cita Indonesia yang ingin dicapai dengan kemerdekaan. C. Penegasan bahwa proklamasi kemerdekaan sebagai permulaan serta dasar hidup kebangsaan dan kenegaraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. D. Perwujudan dasar-dasar tertentu sebagai ketentuan pedoman serta pegangan yang tetap dan praktis. E. Berisi tentang tujuan negara, hal ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar, hal bentuk negara, dan dasar filsafat atau dasar kerohanian negara. Pembahasan ya ini alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya di alinea kedua. Ini mengandung cita-cita bangsa Indonesia ya, dalam artian negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Jadi jawaban yang tepat adalah di option B. Soal nomor 50 ya, atau soal terakhir, perubahan desain lambang Garuda yang terakhir disempurnakan oleh A. Ida Ayu Sumantri, B. Iwa Kusuma Sumantri, C. Sultan Hamid II, D. Muhammad Yamin, E. Ahmad Subarjo. Ya. Lambang Garuda Pancasila ini mengalami 6 kali perubahan. Desain terakhir pada tanggal 20 Maret 1950 disempurnakan oleh Sultan Hamid II ya. Jadi jawaban yang tepat adalah option C. Ya, oke. Itu teman-teman soal di part 2, soal nomor 21 sampai 50. Silakan teman-teman kalau dirasa terlalu cepat pembahasannya, silakan teman-teman screenshot atau diulang lagi ya. Oke, demikian terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses, semoga lolos CPNS tahun 2021 ya.